Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Baik teman-teman, kali ini channel F2 Borneo akan menayangkan review senjata yang konon berusia kurang lebih 200 tahun. Dan nanti kami juga akan memberikan edukasi atau pemahaman untuk membedakan senjata yang benar-benar tua atau antik dan yang bukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami tetap eksis untuk memberikan tayangan-tayangan yang bersifat edukasi dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Kembali lagi teman-temannya dengan channel F2 Borneo. Kali ini channel kita akan berbagi edukasi untuk mengetahui tips dan trik benda mana yang memang benar-benar tua atau benda mana yang memang dituakan atau memang benda tersebut hanya besi yang bertagar. Biar teman-teman bisa mengetahui. Karena selama ini teman-temannya banyak penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menyebut sesuatu benda itu benda tua, padahal itu hanya benda yang dituakan. Nah, kebetulan saya bersama komunitas pecinta barang antik. Nah, silakan sebelah kanan saya dengan siapa? Oke, nama saya Faisal Rahman. Saya di sini tergabung dalam komunitas pencinta barang antik Samarinda. Saya juga mungkin akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Di samping saya ada Mardi, dan di samping ini juga ada namanya Safril dan Muhammad Erwin. Komunitas ini kita sebenarnya ingin mempunyai kesamaan dalam mencintai seni dan budaya yang ada di Kalimantan, terutamanya pusaka-pusaka Nusantara. Mungkin seperti itu perkenalan dari kami. Oke, Pak, mungkin kita bisa berbagi edukasi Pak kepada penonton-penonton channel F2 Borneo. Selama ini kan kadang-kadang kita temukan di lapangan, kadang-kadang teman-teman membeli sesuatu disebut benda ini, wah ini Pak benda tua umurnya hampir ratusan tahun, sedangkan dia tidak tahu kebenaran akan ketuaan benda itu sendiri. Boleh berbagi cerita Pak bagaimana mengetahui benda itu memang benar-benar tua, dituakan atau bagaimana gitu Pak? Ya, sebelum masuk kita ke benda-benda tua atau benda-benda kuno, kita harus mengerti dulu ada beberapa jenis pusaka. Pusaka tuh ada yang dibuat zaman baru, ada yang dibuat zaman yang lama. Semua itu mempunyai karakter seni yang berbeda-beda. Tidak berarti barang yang dibuat baru itu tidak berkualitas. Nah, cuman bedanya adalah nilai sejarahnya dan metode-metode pembuatannya. Seperti kalau di dunia kita kenal dengan baja Damaskus. Ya, sampai sekarang pun teknologi yang ada belum bisa menyamai tempaan dari pandai besi Damaskus itu. Nah, di Indonesia kita punya yang namanya keris. Keris ini diberikan penghargaan oleh UNESCO tahun 2015 sebagai Hasanah Pusaka Dunia. Karena proses penempaan dan yang lain-lainnya itu memerlukan tingkat seni yang tinggi. Nah, di komunitas kita ini tidak semua memiliki keahlian untuk menilai suatu barang. Jadi ada yang keahliannya menilai kualitas besinya, ada yang seninya, ada yang nilai historisnya. Nah, mungkin kalau untuk besi yang seperti ditanyakan tadi oleh masnya, besi ini kan kita ngertinya besi. Sebenarnya besi itu kita umumnya bilang logam, karena logam tuh ada yang besi, ada baja, ada nikel, ada meteorit. Nah, yang dinilai ketuaan itu adalah kita di sini ada teman kami yang bernama Sapril, dia yang selama ini mendalami tentang unsur-unsur besi yang ada di satu pusaka itu. Nah, kita ada contoh di sini, ada barang tua dengan ada barang yang baru tapi dituakan lewat barang-bahan kimia. Nah, mungkin saudara Sapril bisa menjelaskan dan mencontohkan mana barang-barang yang tua dan mana barang yang dituakan. Silakan Mas Sapril.
Kalau menurut aku sih, ya pengalaman pribadi selama ini barang yang sangat-sangat tua. Oh itu sangat tua mas ya. Ya, Mungkin kamera bisa maju sedikit, Ya mungkin bisa di close. bisa di close. Jadi kita bisa lihat detailnya. ini temuan di dalam tanah. Ini terpendam di dalam tanah ini. Jadi kalau kita mau cerita bahan, ini lamanya ini sudah cukup lama terpendam. Tapi kondisinya masih bisa dikatakan 80% keutuhannya. Oh 80% keutuhan mas ya. Iya. Oke. Dan ketebalannya memang sangat-sangat tebal, masih tebal. Kalau memang barang kualitas bahannya kurang, mungkin kondisinya mungkin sudah hancur. Sudah hancur mas Ya, sudah tidak layak untuk disimpan. Kalau masnya, maaf saya potong, kalau masnya mengira-ngira umur senjata ini berkisar antara berapa mas? Ini kalau perkiraan ya belum bisa betul-betul dipastikan. Perkiraan kalau kondisi barang ini sekitar 200 tahunan. 200 tahun ya? Ya, perkiraan kalau dilihat dari segi bahan dengan segi fisik. Ini senjata sebetulnya senjata dari asal mana nih mas kira-kira? Ini dari Sulawesi. Sulawesi? Iya. Jenis apa mas? Ini termasuk jenis gumah. Apa? Gumah. Guma ya? Iya. Oke. Ini pusaka ini dulunya dipergunakan untuk senjata perang. Begitu seiring waktu berubah jadi senjata adat. Oh jadi senjata adat ya? Iya, hanya disimpan. Apakah punya nilai historis sendiri mas dari suku Sulawesi sendiri untuk senjata ini? Kalau nilai historisnya sih, Apakah dipakai raja atau kaum-kaum tertentu? itu tidak bisa dibuktikan kalau dari situ. Masalahnya sih pegangannya sudah lain, Oh, iya. rumahnya sudah lain karena barang temuan. Kalau semacam ini masih bisa ditelusuri. Semacam ini. Ini apa mas? Ini gumah juga. Guma juga ya? Ya. Ini pegangannya tanduk. Tanduk? Rumah pegangannya masih ori, hanya rumahnya sudah tidak ori karena sudah hancur. Oke. Ini menurut informasi dari teman-teman yang aku dapat, Baik. ini perempuan yang pegang ini. Oh perempuan? Ya. Ini dibikin untuk mas kawin. Oh mas kawin? Ya. Saat itu mas ya? Ya pada saat zaman itu. Ini 7, tombaknya pun juga 7. Maksudnya 7 apa? Bilangannya atau Syarat-syarat. Iya, syaratnya harus ada 7 buah seperti ini, bunga dan tombak pun juga harus Oh, 7 buah iya. kawinnya. untuk mas kawin. Antaranya. Hanya Ini termasuk tua juga mas? Asli tua? asli termasuk tua. Oke. Silakan kameramen, silakan di zoom. Bisa dilihat detailnya. Bisa dilihat detailnya. Nah ini yang benar-benar tua ya. Insya Allah apa informasi yang kita berikan Insya Allah akurat. Dan memang channel ini kita buat hanya untuk berbagi pengetahuan agar kita saling bisa berbagi edukasi tentang senjata itu sendiri. Oke. Nah, ini tadi senjata yang kata Mas siapa tadi? Sapril ya. Ini memang benar-benar tua ya, memang benar-benar tua. Bahkan umurnya bisa dikatakan di atas 100 tahun, termasuk yang tombak ini. Nah, ini juga Kosong. benar-benar tua. Nah, mungkin boleh berbagi sedikit Mas, bagaimana sih senjata yang dituakan atau memang umurnya masih muda sih sebetulnya, tapi kelihatannya seperti tua. Kalau senjata yang dituakan, ya taruhlah ini contoh kris. Keris ya. Ini ya kris ini bikinan baru, ini dituakan dengan bahan Silakan kimia. kamera. Dari segi bahan kurang. Kurang ya. Ya, dari segi bahan. Hanya kalau masyarakat awam mungkin bisa dia katakan tua karena ya pengaruh korosi. Ya. Yang Kalau membuat- saya sebagai awam juga melihat keris ini, saya rasa sudah tua sekali. Saya sebagai orang awam ya kan. Kalau Masnya mungkin yang lebih paham
bilang keris ini mudah Mas ya? Ya. Kamardikan buatan baru. Kamardikan ya, buatan baru. Oke. Jadi ada istilah namanya kamardikan. Kamardikan. Kamardikan itu sebenarnya asal katanya dari kemerdekaan. Artinya pusaka-pusaka kamardikan ini adalah pusaka yang namanya keris ya. Keris yang dibuat setelah zaman kemerdekaan. Cuman memang tidak mau terlalu vulgar kemerdekaan, maka disebutlah kamardikan. Jadi seperti itu. Kamardikan. Mungkin Saudara Mardi bisa menambahkan bahwa apa sih fenomena yang beredar di kalangan pencinta pusaka ini? Ya kebanyakan keris kamardikan ini kalau yang untuk orang awam pasti ngomongnya ini keris buatan sepuh, karena memang kalau ngelatih teksturnya, ada uratnya, ada pamornya, dapat lah. Tapi kalau kita sebagai pecinta yang hari-hari melihat senjata begini, bisa kita lihat dari tekstur besinya seperti yang Saudara Sapril bilang tadi, mungkin ada barang temuan atau galian atau mungkin warisan dari leluhur. Tapi kalau yang buatan baru ini ada juga sebagian yang besinya besi tua, barang tua, dilebur, didaur ulang lah ceritanya, ditempa baru, nanti jadinya seperti yang ada seperti contoh ini. Berarti ini termasuk yang barang baru atau barang baru bahan tua? Ya, kalau ini asli kamardikan, kalau yang ini barang baru tapi bahannya tua. Oh, ini kamardikan baru. Ya, kalau yang ini asli kamardikan, ini buatan massal. Kamardikan ini ibaratnya buatan banyak sekali buat itu bisa banyak sehari. Nah, kalau ini termasuk bahan tua yang Bahan ditempa tua lagi. yang ditempa ulang, didaur ulang ceritanya Didaur ulang. menjadi sebuah keris. Dari pamor juga kelihatan dia lebih halus, lebih rapi. Sudah gitu ya urat-uratnya juga kelihatan jelas. Kalau ini kan beda dia. Jadi kalau sekilas memang kelihatannya sama-sama tua, mirip Mirip, kelihatannya. Tapi kalau ditinjau dari unsur besi, serat-serat besinya, maka itu yang bisa membedakannya. Jadi secara kasat mata sih memang hampir mirip saja. Gitu. Jadi memang harus detail. Masnya ada yang mau ditambahkan mungkin sedikit Tidak. berbagi informasi buat teman-teman? Cukup teman saya kita. Cukup Ya, ya. cukup. Sebenarnya Mereka sih, lah ahlinya. kalau kita lihat, kita bisa bikin perbandingan. Nah, Kita bisa bandingkan bikinan baru dan bikinan tua dengan tua yang terpendam dengan tua yang memang betul-betul dirawat. Iya. Kita bisa bikin perbandingan. ya. Ada juga tolong badik satu. Ya. Ya sembarang aja. Sama satu. Nah, kalau ini badik ini buatan baru kamardikan. Ini ada nanti contoh yang proses pembuatan pakai bahan kimia, dituakan pakai bahan kimia, sama yang masih ori. Oke. Dari teksturnya juga kelihatan, kalau bisa di zoom nanti kelihatan juga. Silakan kamera. Bisa didekatkan kameranya, kita Ya, lihat perbandingannya. Nah. Pemirsa jelas. Nah, ini yang masih masuk kamardikan lah, masih buatan baru. Tapi kalau yang ini sudah masuk kategori proses. Ada campur tangan bahan kimia. Keluar juga dia pamornya. Cuma perbedaannya ada lubang-lubangnya. Kalau orang awam nilai ini pasti keris badik ini tua. Ya. Padahal ini ada campur tangan bahan kimia. Makanya kalau yang untuk sekarang itu banyak orang mengklaim ini barang tua, ini Iya. barang baru. Keris baru atau badik baru juga dibilang tua karena permainan bahan kimia tadi. Ya. Makanya itu Mas, kita ini sebetulnya menayangkan video seperti ini ya, artinya biar teman-teman pemahamannya, wawasannya lebih luas lagi tentang barang-barang pusaka itu sendiri. Oke, silakan Mas, dijelaskan tadi apa yang mau dijelaskan. Yang paling pertama diperhatikan, apabila ada klaim itu barang temuan, yang paling pertama harus dicari itu ya platinanya. Platina. Ya, ini platina ini yang hitam, karena platina itu tidak semudah itu terbentuk. Oh, baik. Butuh puluhan tahun. Silakan kamera di zoom, platina yang mana Mas ya? Ini platina ini. Ini platina.
Oh, itu platina ya? Iya. Mm-mm. Ini karat yang sangat keras untuk keluar. Kalau memang dia klaim, memang ada yang klaim ini barang temuan, kita cari platinanya, dan bahannya pun juga betul-betul kita periksa. Iya. Bahan bikinan baru dengan bahan tua sangat jauh, Mm. cukup jauh perbedaannya. Mm. Oke. Kalau ini tuanya, ini tua disimpan, Tua disimpan? Iya, artinya tua memang Dirawat ya? dirawat, Mm. bukan tua temuan, enggak. Bukan ya? Oke. Kalau ini bahannya ini bahan tua, hanya garapan baru. Oh. Garapannya pun juga Proses ulang. cukup halus, Oh, halus ya? Garapan halus. garapan halus. Didaur ulang lagi lah. Ya, saya rasa cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, aku minta maaf. Ya, namanya manusia biasa. Ya, Hanya berdasarkan pengalaman hidup aja. Iya, betul. Ya, artinya kami di sini tidak mengklaim ahli, cuma memang apa yang kami pelajari, apa yang kami temukan, itulah yang kami sampaikan sebatas kemampuan kami. Mungkin di luar sana pasti akan lebih banyak lagi ahli-ahli di atas kami. Iya. Jadi memang yang kami ketahui sampai sejauh itu saja. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan seperti ini terbuka lagi wawasan kita untuk lebih luas mengenal senjata-senjata pusaka itu sendiri dan mengenal lebih detail seperti apa sih senjata itu. Misalnya yang tadi seperti ada yang tua, dituakan atau sebagainya, teman-temannya. Mudah-mudahan wawasan kita lebih luas lagi dengan ada tayangan ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.